Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing resep malbi daging khas Palembang. Siapa di sini yang daging kurbannya itu masih ada? Yuk kita olah jadi malbi khas Palembang. Pertama, pastinya kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti yang ada di video ini, yaitu 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 7 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, boleh yang butiran, lalu cengkeh 1 sendok teh, ini nggak ada yang bubuk sayangnya jadi saya pakai yang butiran, 2 ruas jahe, setengah sendok teh lada hitam, boleh juga yang masih butiran. Kemudian ini kuncinya ya, kelapa sangrai yang sudah disangrai kurang lebih 100 gram, kecap manis 2 sendok makan, lalu santan dari 2 butir kelapa, asam jawa nanti diperas airnya, kapulaga 6 butir, terus serai, kayu manis bubuk, pala bubuk, dan daun salam. Blender bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jahe, cengkeh, dan lada hitam. Di blender hingga halus, lalu tumis bumbu yang sudah di blender tersebut. Ini jangan dikasih minyak dulu ya, karena tadi saya ngeblendnya itu nggak pakai minyak, jadi pakai air. Jadi saya satkan dulu airnya ini. Kalau teman-teman blendernya tadi pakai minyak, ini bisa langsung ditumis. Setelah airnya sat, baru kemudian kita kasih minyak goreng untuk menumisnya. Setelah itu masukkan bubuk pala, lalu bubuk kayu manis, bisa juga pakai kayu manis batangan, itu cukup 1 batang, lalu serai, daun salam, dan kapulaga itu dimasukkan semua. Setelah itu aduk-aduk hingga harum. Setelah bumbunya harum, wangi, dan matang, baru tambahkan air. Ini tadi santannya itu dari 2 butir kelapa kita peras menjadi 2 kali. Perasan pertama itu menghasilkan santan kental dengan 1 liter air. Kemudian diperas untuk kedua kalinya itu menjadi santan encer yang sebanyak 1 liter juga. Nah, untuk yang pertama ini saya masukkan 1 liter air santan encer yang perasan kedua tadi. Baru nanti yang perasan santan kentalnya itu nanti dimasukkan di terakhir. Jangan lupa tambahkan penyedap, garam, dan boleh masako, boleh apa aja lah ya penyedap yang sesuai seleranya. Jangan lupa diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Setelah ditambahkan kecap manis, tambahkan juga air perasan asam jawa. Tadi kan di depan itu ada asam jawa 1 sendok makan, diperas, diambil sari airnya kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian tambahkan dagingnya yang sudah diiris-iris. Ini saya menggunakan daging kurban kemarin, jadi memang tidak rata ya komposisi dagingnya, itu ada yang banyak seratnya, ada yang banyak gajinya. Tapi buat teman-teman yang nggak pakai daging kurban mungkin bisa pilih daging as bagian dalam ya untuk daging sapinya. Ini juga bisa diolah dengan menggunakan daging kambing ya. Masak hingga airnya menyusut. Lalu setelah airnya menyusut, tambahkan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk-aduk, lalu tambahkan santan kental 1 liter yang sudah disiapkan di awal tadi, dan masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sampai daging benar-benar empuk. Jangan lupa cicip rasanya sudah pas atau belum, sesuai selera atau belum. Kemudian cek tingkat kelembutan dagingnya.
Untuk resep ini saya menggunakan 1,5 kg daging dengan waktu memasak kurang lebih 2,5 jam dengan api yang cenderung kecil. Dan ini hasilnya setelah dimasak kurang lebih 2,5 jam, airnya sudah menyusut dan tekstur dagingnya sudah empuk dan gampang buat dimakan. Menu ini disukain banget sama anak-anak karena rasanya yang gak pedas dibanding sama rendang. So, selamat mencoba, semoga berhasil dan mana tahu bisa jadi usaha teman-teman di rumah. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.